Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-kabir al-muta'al al-mustabtahi bihamdihi wath-thana'i alayhi kullu amrin zibal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala بالغدو والآصال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة في الأولى والمآل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عظيم الخصال كريم الخصال عظيم الفعال، صلى الله عليه وعلى آله خير آل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat awil mustami'in wal mustami'at, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah, Jalan UK Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh ini, di hari pertama bulan Zulhijjah, di hari baik, bulan-bulan baik, kita diizinkan Allah hadir pula di tempat yang terbaik, yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, masjidnya ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Di majelis yang insya Allah juga mudah-mudahan baik, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Jadi kelas atas ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat di masyarakat atas. Dan di akhir majelis ini
mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Allahumma amin. Oleh itu saya mengajak diri saya sendiri dan bapak dan ibu, saudara dan saudari untuk mensyukuri nikmat ini. Karena di antara sekian banyak orang-orang Islam yang ada bersama kita di sekitar ini dan di tempat lainnya tidak mendapatkan nikmat ini. Bukan kita gembira mereka tidak dapat, tapi kita bergembira kita dapat, dan semoga suatu hari nanti tidak usah lama-lama, besok pagi mereka ikut menikmati. Karena sungguh rugi ketika Allah memanggil kita ke sini membagikan al-falah, kesuksesan dunia dan akhirat, tapi tidak dapat atau tidak banyak yang mendapat. Nah, di antara yang tak banyak itu termasuk ya mudah-mudahan kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Ma'asyiral kiram. Karena jangankan salat wajibnya, salat sunatnya saja. Salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang bisa tak lelap malam kan, menjaga, bekerja sampai nanti siang bekerja, siap-siap nak bekerja dari sekarang, berangkat mungkin dari tadi berangkat, jam 3 dah bangun, dan sekelas apapun dia, setinggi apapun, maka 2 rakaat sunat salat subuh itu lebih baik dari seluruh yang dikumpulkan manusia hari ini di dunia ini, termasuk Pak Presiden, termasuk Baginda Raja, termasuk bapak-bapak gubernur, bupati dan wali kota. Nah, rugi mereka tidak mengikuti salat subuh berjamaah ini. Semoga ini sampai kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mulai dari rakyat terendah sampai pejabat-pejabat tertinggi, karena mereka rugi besar telah menyia-nyiakan yang sunatnya saja lebih besar dari semua yang dikumpulkan. Terasa tu nikmatnya saya? Terasa nikmatnya tak? Oleh situ mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima apa yang telah kita lakukan dan mengabulkan serta menjawab apa yang kita mintakan. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita belajar mencintainya. Karena mencintai itu memang perlu juga belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kadang-kadang cinta kita bertepuk sebelah tangan, sakit gitu. Ya sakit. Oleh sebab itu kita mesti belajar mencintainya. Bukan hanya sekedar cinta yang kita akui, kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bidzak. Semuanya mengklaim punya hubungan khusus dengan si Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Ya, kita semua insyaallah mungkin mengakui mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kadang-kadang kita tak pandai mencintai sehingga cinta kita tertolak. Dan sayang itu tak kita ketahui sekarang, baru diketahui di saat tak ada lagi penyesalan. Oleh itu maka dari semumpung belum terlambat dalam serial mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita belajar, dan insyaallah serial dipanjang sampai habis kajian. Saya tidak tahu sampai kapan habisnya, yang penting ini bersambung terus. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kita sampai kemarin pada masalah bahwa mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis mencintai Nabi alaihi salatu wassalam.
Tidak mungkin kita mencintai ajarannya dan tidak mencintai orangnya. Dan biasanya kita akan ngikut itu setelah menyintai yang diikut dulu. Betul kan? Hah? Betul? Nah, tidak mungkin kita mencintai kajiannya kalau kita tidak cinta orangnya. Tidak mungkin itu. Kalau tuan-tuan tidak senang dengan saya, pasti tidak mau dengar itu. Nah, makanya tidak mau dengar, mulai senang itu. Jelas? Biasanya, setidaknya kalau datang pun, kalau tidak senang, pasti tidak masuk kaji. Walaupun hadir tiap hari, tiap pagi, tapi tak senang, tak masuk kaji. Betul? Ya, contohnya dulu, berapa banyak orang-orang Quraisy yang hadir, orang-orang munafikin zaman Nabi di Madinah, hadir di majelis Nabi SAW, tapi pikirannya tak kemana-mana gitu. Kapanlah matinya Muhammad ini? Ya, kapan hilangnya dakwah ini kaum muslimin dan muslimat? Ada. Di zaman Nabi pun ada. Apalagi di zaman kita, tapi di masjid ini tidak ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tetapi untungnya di majelis ilmu itu, selama kita masih beriman pada Allah dan Rasul, walaupun datang dengan tujuan tertentu, tetap mudah-mudahan dapat ampunan karena duduk di majelis ilmu dan zikir ini. Ma'asyarul kiram. Nah, mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, hukumnya apa? Hah? Wajibnya. Kalau enggak, dosa. Nah, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Istinsyaqu Nasimil Uns min Nafahati Riyadil Quds, seperti dinukil di sini, mengatakan anna mahabbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam ala darajatain, bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua tingkat, dua peringkat. Ihdahuma fardun, yang pertama adalah fardu, wajib. Yang tingkatan ini tak boleh seorang pun kecuali melakukannya, mesti mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Wahiyal mahabbatu allati taqtadi qabula ma jaa bir rasul sallallahu alaihi wasallam min indillah, yaitu cinta yang mengharuskan, yang konsekuensinya adalah menerima apapun yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menerimanya. Semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima dengan apa? Bil mahabbati war ridha wat ta'zim wat taslim. Menerimanya dengan penuh cinta, dengan penuh sukarela, dan ta'zim, menta'zim, mengagungkannya, wat taslim, dan menyerah sepenuhnya. Ini wajib ini. Pokoknya tak satu pun yang kita tolak, diterima dengan penuh cinta apapun yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kan tadi mencintai pribadinya harus mencintai sunnahnya. Mencintai sunnahnya, kalau sudah sampai pada mencintai sunnahnya, pasti mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau baru mencintai pribadinya, belum tentu mencintai sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang cinta karena fisiknya, berapa banyak orang cinta karena keistimewaan kepribadiannya. Tetapi setelah tahu aturan yang dilakukan di situ, baru oh rupanya begini di rumah ini rupanya ya tak? Banyak orang tertarik dengan fisiknya, dengan pembawaan dan karakternya, ya tak? Ternyata ada aturan-aturan di rumah itu yang sebelumnya belum dia ketahui. Terkejut dia, oh kalau gitu tidak jadi, saya jatuh cinta nih katanya. Tidak jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukti dalam sejarah banyak. Ya, orang-orang non muslim hari ini, sampai hari ini banyak yang kalau disebut nama Nabi, cinta dia kepada kepribadian Nabi. Tapi kenapa belum masuk Islam juga, Pak? Ya itu kan masalah hidayah katanya. Gitu ya, masalah hidayah. Di antara orang Islam sendiri ramai semuanya mencintai Nabi,
Tapi kok tidak mau ikut sunnah Nabi, kan belum dapat hidayah. Nah, gitu ya. Jadi mencintai pribadi itu memang lebih mudah. Karena apa? Karena dengan fisiknya, dengan ketampanannya, dengan barakahnya, dengan rahmat dan kasih sayangnya, semua akan cinta. Sampai orang non muslim pun dalam kitab-kitab mereka saya membaca, yang jujur ya objektif pasti mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ada aturannya yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya, orang-orang barat misalnya, orang-orang barat kan tidak ada istilah ta'atul walidain, itu tidak ada birrul walidain ya, kecuali hanya kebiasaan. Kalau kita tidak taat pada orang tua, berbakti pada orang tua menjadi ibadah terbaik setelah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah mewajibkan tidak boleh beribadah kecuali kepadanya dan mesti berbuat baik pada orang tua. Subhanallah. Jadi di bawah setelah ibadah kepada Allah jadi bernilai. Mereka tidak, hanya sekedar kalau budayanya lumayan bagus ingat jasa orang kedua, kalau tidak enggak. Kadang-kadang meninggal sehingga panti jompo mana yang banyak, di Pekanbaru atau di Amerika? Alhamdulillah Pekanbaru tak ada sikit-sikit, dah mulai ngikut-ngikut orang Amerika. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kalau dalam Islam orang tua tu min awsati babil jannah, pintu surga paling tengah. Ya, siapa yang masuk di pintu surga paling tengah, masuk di birrul walidaini. Makanya orang tua bagi kita pintu surga atau pintu ke neraka. Yang berbakti jadi pintu surga baginya, yang durhaka jadi pintu neraka. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jadi mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak lagi cerita tentang pribadinya. Sebab apa? Sebab mencintai pribadinya otomatis. Kalau sudah cinta, karena derajat mencintai ajarannya di atas derajat mencintai pribadinya. Mencintai pribadinya derajat itu secara manusiawi pasti mencintai orang baik. Betul ya? Makanya Nabi ketika jadi orang baik di Makkah, sebelum dia jadi Nabi, sebelum beliau jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dicintai orang Makkah enggak? Dicintai. Kenapa? Pribadiannya elok, orangnya ganteng, rambutnya sebahu, mukanya bundan, ya tak? Bercahaya, tersenyum, marahnya saja macam tersenyum, apalagi coba bayangkan marahnya seperti tersenyum. Bayangkan ada seorang pemuda Inggris baru masuk Islam, dia minta pendapat pada orang-orang di situ, siapa yang harus saya temui ulama zaman ini yang bisa membimbing saya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di situ dia katakan, pergilah kamu menemui Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Kenal Abdul Aziz bin Baz? Tidak kenalnya. Nah, rumahnya di Bokian Komai, mufti besar Arab Saudi pada beliau sudah meninggal rahimahullah taala. Jadi disuruh menemui Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Lalu temuinya, datang dia ke Arab Saudi. Ya, orang Inggris kan banyak duit, dia kan tak payah dia datang kan, ya, datang ke Arab Saudi bertemu dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Subhanallah, melihat akhlaknya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia katakan, ini bin Baz sudah begini, how was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti bin Baz dengan Rasulullah jauh kan, tapi begini, orang ini saja yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikut Nabi, sudah sebaik ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau antum bisa, ya, bisa dengan apa yang kita miliki dengan ilmu ini, mengingatkan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, antum sudah aset luar biasa di umat ini. Nengok ke bulan, tengok solatnya, subhanallah,
menurut yang saya baca beginilah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu mengingatkan orang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat jenggotnya Masya Allah rapi. Wah, teringat jenggot Nabi alaihi salatu wasallam, bukan jenggot Yahudi Ortodoks, jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat senyumnya, marahnya saja seperti senyum. Teringat ya Nabi alaihi salatu wasallam, ya marahnya saja seperti senyum. Bayangkan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka semoga Allah merahmati Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan memang seperti yang dikatakan oleh yang dia lihat, dan saya juga sudah melihat langsung bagaimana beliau rahimahullah ta'ala. Yang sependek kata, kalau kita melihat, kita mengingatkan atau mengingatkan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, pemaafnya, santunnya, dan suka memberi manfaat kepada siapapun, bahkan kepada yang tidak sepaham dengannya sekalipun, walaupun beliau tak pernah luput difitnah. Bagaimana dia tidak difitnah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bashar, tak luput dari fitnah manusia, tidak luput dari fitnah manusia. Jadi kalau ada yang dengar nanti tentang Syekh bin Baz misalnya begini-begini, ya patutlah, karena sepanjang masa ada juga yang pengikut mazhab Abu apa? Abu Api Abu Jahal. Ada sepanjang masa pengikut Abu subhanallah, yang menghina Nabi, Abu Lahab, lagi ada Abu, banyak, masih banyak Abu lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abu-abu ya, abu-abu. Pengikut abu-abu itu masih banyak. Jadi mereka sukanya main fitnah, ya, karena kalau sudah habis ilmu tinggal celaan dan fitnah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini mahabbah tingkat yang wajib, yaitu seseorang mesti menerima apapun yang didatangkan atau dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati, dengan penuh cinta, dengan penghargaan tinggi dan berserah diri. Maka menolak satu saja, sekecil apapun dari yang dibawa Nabi, mengurangi cinta yang wajib ini. Berarti berdosa kita. Jadi menolak salah satu sunnah Nabi berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Dosa, karena ini wajib menerima. Menerima itu wajib. Makanya Nabi katakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku, membenci sunnahku, tak termasuk golonganku. Tak termasuk golongan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, nanti barangkali biar saya jelaskan kembali apa bedanya menolak dengan tidak mengamalkan. Kita kan sering dengar kalau habis majelis menikah, kadang-kadang Pak Kua mungkin menerima teksnya seperti itu, man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku tidak termasuk golonganku. Lafaz ini bukan ini yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, bukan siapa yang tidak mengamalkan. Sebab berapa banyak orang ingin mengamalkan sunnah Nabi tapi tak sanggup. Apa contohnya? Ini abang dia lama dia cinan menikah lagi. Sunnah kan? Tapi tak sanggup. Apa pasal? Izin kantor pusat tak turun-turun. Karena syaratnya berat. Kalau nak buka cabang, tutup kantor pusat. Mana ada cabang kalau tidak ada kantor pusat? Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini kan antum menerima kan itu kan? Istri antum menerima juga. Cuma artinya menerima itu sunnah Nabi SAW. Tapi belum sanggup melakukannya. Istri-istri kita kan pintar ngomong tuh. Bang, saya tidak menolak sunnah Nabi, bang. Betul itu sunnah Nabi. Cuman saya belum sanggup. Tahu bedanya? Ingin ada cinta pada sunnah ini, apalagi laki-laki.
Ada, tetapi belum sanggup karena syaratnya belum lengkap. Tapi kalau menolak nggak ada itu, nggak adil, itu baru menolak namanya. Jelas? Misalnya lagi, ya pembagian warisan, ya sunnah Nabi, tepat sunnatullah dan sunnah Nabi alaihissalam bahwa anak laki-laki dapat 2 kali lipat anak perempuan. Ya saya menerima itu Ustaz, saya berusaha, tapi hampir perang keluarga gara-gara itu. Ya tak? Jadi kita terima dengan senang hati, cuman orang-orang belum bisa mengerti. Jelas? Jelas tak? Dan seterusnya dan seterusnya. Paham kan? Nah, makanya siapa yang menolak, yang membenci sunnahku tak masuk golonganku. Tapi siapa yang belum mengamalkan, ya kita lihat dulu. Kalau karena benci, berarti bukan umat Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau karena tidak mampu, walaupun dia mencintai sebenarnya, apa boleh buat. Misalnya saudara-saudara kita, misalnya yang bekerja, yang mengharapkan ya di situ yang dia dapat rezeki yang halal misalnya, tetapi dia tidak bisa misalnya rutin salat berjamaah misalnya, dan belum ada solusi sama sekali. Bukan tak boleh salat, tak boleh pergi ke masjid Riyadul Jannah, musalla di perusahaan boleh, ya kan? Dia ingin pergi ngaji, ingin pergi ke salat berjamaah ke situ, tapi tak boleh. Yang seperti ini kita katakan dia menerima, cuman kondisi belum kondusif untuk melaksanakan. Atau misalnya yang saudara-saudara kita yang di aparat, ya kepolisian, tentara, dia sebenarnya pengen sekali nengok jenggot itu, tapi karena di Indonesia nampaknya anti sekali dengan jenggot. Kalau di barat kan tidak sebenarnya, apalagi di Arab. Ya, tapi sebagian Arab lebih dahsyat lagi ya, Arab yang sekuler lebih banyak. Pengen sekali melihara jenggot, cuman atasannya katakan, Anda tidak rapi. Dia apa? Dia menerima, tetapi belum bisa melakukan. Masih banyak yang lain-lain kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang seperti ini kita katakan sudah melaksanakan qadrul wajib, yaitu menerima dengan cinta, dengan ridha, dengan ta'zim, dengan menyerah. Ini adalah cinta yang wajib. Tak boleh satu pun dari muslim dan muslimah kecuali punya prinsip ini. Kemudian beliau mengatakan lagi, kemudian apa yang dibawa Nabi alaihissalatu wassalam, mungkin akan dijelaskan lagi oleh beliau nanti. Yang pertama berita, dan kebanyakan Al-Quran isinya, kebanyakan Al-Quran isinya berita, kisah. Baik kisah yang telah lalu maupun kisah yang akan terjadi di kemudian hari. Yang di kemudian hari apa contohnya? Kiamat. Kiamat. Antum yakin tak? Yakin tak terjadi kiamat? Ragu nampaknya. Syekh, yakin tak akan terjadi kiamat? Kok ragu Syekh? Diulang syahadat nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat, kiamat pasti terjadi, pasti. Kapan? Nggak tahu. Nabi aja tidak dikasih tahu. Jadi ada orang yang bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi, ini tidak perlu dijawab ini, karena rahasia Allah Tabaraka Ta'ala. Tetapi madza a'datta laha, kalau kau nak kiamat memang sudah siap. Memangnya kamu sudah siap? Kalau sudah siap, matilah dulu. Orang mati kan sudah kiamat dia itu. Maka kata Nabi SAW, madza a'datta laha, apa yang kau siapkan menghadapi kiamat itu? Menghadapi kiamat itu apa? Berat kiamat itu. Nah, jadi Nabi anjurkan dia jangan mencari tahu kapan kiamat. Makanya ilmu-ilmu tentang prediksi kiamat ini tidak usah dipelajari. Yang perlu dipelajari apa yang kau siapkan menghadapi kiamat. Sebab sudah terlalu banyak orang prediksi sejak zaman Imam Suyuti lagi. Imam Suyuti pernah memprediksi juga di abad keberapa. Yang penting dia memprediksi berdasarkan riwayat yang juga tidak sahih. Akhirnya setelah dia mati pun kiamat belum juga terjadi. Ya karena banyak sampai hari ini
Dulu pernah orang barat meramalkan kiamat 2000? Bukan, 2006. Oh, yang kemarin ini. Ya, itu bukan orang barat, orang Sumatera Barat. Itu beda kan orang barat dengan Sumatera Barat. Yang memprediksi akan terjadi ledakan besar pada pertengahan bulan Ramadan pada hari Jumat. Kaum muslimin dan muslimat yang seperti ini, ya Nabi tak menganjurkan kita mencari-cari. Tidak boleh didalami betul. Ya, untuk apa antum terperangah nanti? Tiba-tiba nanti tidak terjadi pula. Padahal sudah dihubungkan dengan hadis-hadis riwayat. Akhirnya orang tambah hilang nanti kepercayaannya pada kiamat. Oh ternyata nggak benar ini. Ternyata tidak benar. Akhirnya jadi orang ateis kita nanti. Masyaallah kiram. Nabi ditanya tentang kiamat, dia jawab apa yang kau siapkan untuk kiamat. Cuma Nabi juga ketika ditanya, ada juga yang desak apa tanda-tandanya, maka dia sebutkan tanda-tanda dekatnya kiamat ini. Kalau itu boleh dipelajari supaya kita semakin yakin bahwa apa yang dikata Nabi alaihissalatu wassalam semakin banyak. Wallahu musta'an. Jelas ya? Ustaz, menerima berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sebagaimana juga berita tentang alam langit, alam bumi. Terus berita yang paling banyak tentang alam langit atau alam bumi? Alam langit. Karena apa? Kalau alam bumi ini kita bisa periksa. Antum nak cari kandungan airnya, kandungan minyaknya, kandungan gasnya, itu masalah duniawi. Teliti. Karena bisa analogi. Tapi ke langit bisa pakai ilmu analogi, bisa dinarasikan, bisa diilustrasikan? Enggak. Sebab apa? Enggak berlaku padanya perbandingan. Kalau nak buat penelitian nanti tak akan pernah teliti, sebab tak pernah ada yang dapat lisensi, apalagi sebelum vaksinasi untuk menembus pintu langit. Ini ketika ada yang nak mencoba pula meninjau ulang autentisitas Al-Quranul Karim, meninjau ulang, otomatis kan harus wawancara dengan Allah Ta'ala. Ya, tentang keaslian Al-Quran tentu kembali ke referensi, merujuk kepada sumber yang asli. Al-Quran sumbernya di mana? Di Allah. Allah di mana? Katanya tidak jelas alamatnya Allah, kata itu masalahnya. Yang jelas saja tidak sampai, apalagi yang alamat yang jelas saja tidak sampai kadang, apalagi alamat yang tidak jelas. Paham tak? Antum kirim barang ke alamat yang tak jelas sampai, yang jelas saja alamatnya sering tidak sampai. Misalnya jalan Garuda, ternyata Garuda itu banyak jalan Garuda tuh. Di Pekanbaru aja banyak. Ya tak? Jalan, misalnya jalan apa kemarin saya kesasar di Tangerang. Sama-sama Tangerang apa namanya? Tangerang Selatan juga. Terus sesat ternyata ada dua jalan yang sama di situ. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang jelas alamatnya. Kalau tidak jelas, lebih tersesat lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antum kalau kirim doa kemana kirim proposalnya? Iya, kemana? Serius ini. Antum merasa kemana-mana, disebar kemana-mana. Ada anekdot. Hari itu ada seorang ibu sakit keras anaknya. Ya, sakit keras anaknya, dia perlu biaya 500.000 ke dokter. Uangnya nggak ada. Pinjam tetangga tak ada, betul. Ya, tetangga sambung juga miskinnya. Yang kaya pelit pula. Ya, akhirnya tak dapat. Akhirnya karena dia masih berkeyakinan kepada Allah, dia kirim surat. Tujuannya kepada Allah Ta'ala dimanapun berada. dimanapun berada. Isinya, saya butuh uang segera 500.000 untuk obat anaknya. Subhanallah. Karena dimasukkan ke pos, ke kotak pos dia masukkan, dibaca oleh tukang pos, tidak ada alamatnya. Allah Ta'ala kemana mau ditujukan? Tukang pos juga tidak belajar kan? Mungkin dia belajar dulu Allah ada di mana? Di mana-mana. Akhirnya
Kalau barang hilang dilaporkan ke Pak Polisi katanya. Kantor-kantor polisi, oleh Pak Polisi dibaca surat, ternyata ada seorang ibu dengan alamat lengkap ibunya, ya, bahwa dia sedang butuhkan dana. Akhirnya oleh Pak Polisi, Pak Kapolseknya waktu itu, dikumpulkanlah uang dari anggotanya. Terkumpullah 450.000. 450.000. Kurang kan? Ya, daripada tidak sama sekali, kurang-kurang lah. Dikembalikan ke ibu itu. Dicari, dikembalikan. Sampai di rumah ibu tuh, dibuka amplop. Dibaca, dihitung uang, ternyata 450.000. Akhirnya Pak Polisi tertuduh. Dasar polisi katanya, uang dari Allah pun disunat juga katanya. Allah musta'an. Ini hanya anekdot kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, Nabi alaihi salatu wassalam membawa atau memberitahukan melalui Al-Qur'anul Karim yang diturunkan Allah tabaraka taala dan dibacakan Nabi kepada kita tentang berita-berita yang banyak, baik berita langit maupun berita tentang bumi yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, ini satu pun tak boleh ditolak, wajib diterima. Ini iman wajib. Nah, siapa yang menolak baik secara totalitas, secara langsung saya tidak percaya, atau melalui secara parsial, artinya saya terima tetapi maknanya bukan ini, berarti antum lebih pandai menjelaskan tentang berita itu dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah berbahasa apa dia sampaikan? Bahasa Arab. Jelas apa tidak jelas? Menjelaskan. Nabi diutus Allah untuk menjelaskan yang kurang jelas atau yang belum jelas. Ternyata datang hadis Nabi tidak juga jelas. Berarti siapa yang tak jelas? Antum yang tak jelas. Ya, antum yang tak jelas. Karena Allah berbicara dengan bahasa Arab yang menjelaskan bilisanin Arabiyyin mubin. Kemudian diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan. Ternyata setelah Allah jelaskan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan tegaskan belum juga jelas, berarti antum yang tidak jelas karena menempuh jalan lain, bukan tafsir Jalalain tapi tafsir jalan lain yang tak pernah dikenal di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka menolak berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengurangi cinta wajib kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas terus? Apa yang jelas? Bahwa Allah sudah menjelaskan, Nabi telah menjelaskan. Kalau tidak juga jelas berarti berarti antum yang belum jelas. Antum yang belum jelas. Maka tolong diperjelas identitas bahwa antum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta yang wajib tak boleh dikurangi adalah menerima apapun yang datang atau dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau antum bilang Al-Quran tidak jelas, ni Nabi menjelaskan. Tidak jelas juga, ni sahabat menjelaskan. Jelas tak? Tidak juga jelas, berarti antum yang tidak jelas. Karena mengikuti jalan yang tidak jelas. Maka jangan ikuti jalan yang kelam-kelam. Ikutilah jalan yang terang benderang. Nabi katakan, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang sekali. Bayda. Apa makna bayda? Putih, bersih, terang, benderang. Bahkan Nabi tegaskan lagi, lailuha kanahariha. Coba bayangkan, padahal dulu tidak ada lampu ya. Tidak seterang sekarang lampu, tapi Nabi sudah jelaskan malamnya saja seperti siang. Berarti kan tidak ada lagi yang tersembunyi, itu sudah Nabi jelaskan. Malamnya saja seperti siang. La yazighu anha illa halik, tidak melenceng daripadanya seseorang kecuali binasa. Makanya
kalau yang sudah jelas oleh Allah dan Rasul lalu antum bilang tidak jelas, masih mutasyabihat, berarti antum yang tidak jelas karena ngikuti jalan kelam yang tidak jelas. Jelas sekali. Alhamdulillah kalau gitu selesai gitu. Nah, belum selesai ya, baru qadar yang pertama, cinta yang wajib. Wa adamu, kemudian yang dibawa lagi oleh Nabi selain berita ada perintah. Nah, perintah itu kaum muslimin, malaikat itu kan istimewa. Pertama, tidak membantah. Jelas? Tidak membantah. Sebab mereka coba sekali membantah ketika disuruh sujud ketika Allah beritahukan akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Kan itu ceritanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berkata, saya akan jadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, malaikat kan heran. Wajar. Kan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah. Tapi malaikat sudah diberitahu karakternya oleh Allah sebelumnya, wallahu alam, bahwa manusia itu begini-begini, suka menumpahkan darah, suka berbuat binasa. Lah, kan engkau ciptakan untuk ibadah, kok dijadikan khalifahnya orang jahat? Kayak gitu ya, logika malaikat itu. Logika malaikat kayak gitu. Malaikat berpikir enggak? Berpikir, alhamdulillah. Ya, karena dia punya akal. Berarti semua orang yang punya akal mesti berpikir, iya tak? Maka aneh kalau ada yang tidak berpikir, apalagi ulama tak berpikir gitu. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dijawab oleh Allah, saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Untuk itu Allah uji. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan ke Adam nama-nama yang akan dikelola di bumi itu, seluruh nama. Tsumma aradhum 'alal malaikah. Lalu Allah lihatkan kepada para malaikat, pamerkan, sebutkan ini apa nama, ini apa namanya. Tsumma aradhum 'alal malaikah tsumma aradhum wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar lebih berat. Kan dia bilang kami ini sebenarnya lebih patut. Pasalnya kami nusabbihu bihamdik. Kerja kami tasbih, tahmid, memuji Allah sesuai dengan visi penciptaan jin dan manusia. Kalau ini kan tidak sesuai ini. Maka Allah katakan, saya tahu, kalian tidak tahu. Nah, dia lalu dibuktikan Allah dengan Adam diajarkan nama-nama yang akan dikelola ini. Lalu tunjukkan kalau kalian benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tak punya ilmu kecuali yang engkau beritahukan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Lalu disuruh ke Adam, qala ya Adam anbihum. Adam, buktikan ke malaikat kamu mampu. Tunjukkan nama. Adam lancar. Kenapa lancar? Karena sudah dikasih tahu. Siapa kasih tahu? Allah tabaraka wa taala. Malaikat kenapa tidak tahu? Mana yang lebih mulia, Adam atau malaikat? Adam lebih mulia. Apa dalilnya? Orang berdosa lebih mulia daripada orang yang tidak berdosa sama sekali. Siap? Orang tak berdosa lebih mulia atau yang berdosa juga? Ada khilaf dalam masalah ini. Dosa diperpanjang ya. Dosa berpanjang. Wallahu a'lam kaum muslimin muslimat. Malaikat tentu lebih mulia dari Adam alaihissalam. Tapi kan malaikat disuruh sujud kepadanya. Gimana tuh? Rumit, dosa bikin masalah ini ya. Ini perintah Allah tabaraka wa taala. Intinya malaikat setelah diberi pelajaran satu kali itu,
ketika datang perintah sujud, dia tak bantah lagi. Ya kan? Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Sekarang tak main lagi logika-logika sekarang. Mereka sudah coba sekali memainkan itu, salah. Jelas? Salah dan kalah. Makanya dia katakan ketika datang perintah usjudu fasajadu. Cuman illa iblis. Iblis kan belum dapat imun tadi. Ya tak? Kan tadi malaikat, dia kan ikut-ikutan aja rombongan. Akhirnya dia pun aba wastakbar, enggan dan sombong. Apa sebab? Ujub tadi. Dia sudah lebih duluan, lebih tua dari Adam alaihissalam. Ya, lebih duluan saya makan kerak dari kamu katanya. Ya, kamu anak kemarin sore. Saya lebih duluan makan garam dari kamu. Nah, kamu ini siapa? Saya lebih duluan, saya lebih tua, lebih senior, lebih hebat, lebih kaya, lebih dan sebagainya. Akhirnya dia sombong. Dan inilah yang diikuti oleh orang-orang kafir semuanya. Sombong tadi. Masa kita ikut orang Arab kadrun? Nah, gini dia. Masa ikut orang Arab yang kadrun? Apa kadrun? Tidak tahu juga. Alhamdulillah. Untung antum tidak tahu. Kalau tidak antum nanti jadi minta carikan sama saya. Ya, sebab ada apa namanya? Istilahnya ada sugestinya itu, ada semacam apa, bagi laki-laki bagus makan itu katanya, cuman saya tidak doyan, tidak bisa makan. Nah, saya tidak bisa makannya, yang ikan-ikan aja banyak tidak bisa saya makan, apalagi makan kadal. Tapi kalau antum suka, ayo kita ke Mekah nanti cari kan kadal gurun itu, Allah musta'an, enak katanya. Enak katanya bagi yang suka. Saya tidak nafikan enaknya bagi yang suka. Masalah selera itu ya saling memahami aja lah, masalah selera. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perintah dari Nabi mesti diterima dengan senang hati, dengan ta'zim, ridha dan menyerah. Ini wajib. Soal pelaksanaan nanti itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib memang tidak ada tawarnya kecuali ada halangan. Kalau yang sunat antum disuruh milih, nak pilih beruntung atau rugi. Kalau yang sunat antum jualan ingin pulang pokok atau beruntung. Alhamdulillah, ini bagus ini. Ya, beragama itu juga seperti itu. Antum jangan sekedar lunas. Kan yang wajib kan lunas hutang kan, ya tak? Tapi yang sunat untung. Makanya jangan berkeedah kalau yang sunat bila dikerjakan berpahala, kalau tinggalkan enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa itu. Kalau salah, kalau ditinggalkan rugi. Ya kan dia untung, pahala. Antum cari pahala, antum menggali pandai gali. Pandai jualan? Pandai? Coba saya nak tanya. Antum berangkat menjualan pagi dengan modal 150.000. Habis dagangan. Dapat uang sorenya 150.000. Sujud syukur. Kurang paham nampaknya. Antum pergi pagi bawa dagangan dengan modal 150.000. Dah dari subuh selesai ngaji pergi menggali kan, pulang nanti selesai isya, sampai di rumah alhamdulillah adinda jualan kita hari ini laris semua, habis semuanya. Dihitung uang sama bendahara di rumah lagi kan 150 nih bang, jualan habis. Iya ya katanya, kalau gitu syukur kita. Gitu ya, nggak paham juga. Ini payah mahamnya lagi nih. Orang jualan sehari, modal pulang. Gembira atau sedih? Udah jam berapa ya? Sudah lapar antum. Sedih apa gembira? Sedih lah. Itu pun kalau modal pulang. Nah, ini mohon maaf nih.
berapa banyak yang wajib yang kita kerjakan, kurangnya tidak sedikit. Alhamdulillah gali abi. Ya, modal 150, pas pulang tinggal 125.000. Kemana 25.000? Beli minyak katanya, traktir kawan, beli es cendol. Senang? Senang? Makanya berapa banyak orang sholat fardu yang dapat 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang dari takbir mulai sampai salam hilang, blank. Tapi kok ikut rukuk sujud juga sama imam? Ya otomatis kan, di samping sujud ya Allahu Akbar tahu dia. Tapi bahayalannya, Masya Allah, dari sejak TK sampai S3 terbayang di situ. Siapa temannya, siapa syekhnya, siapa guru, sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Saya kemana tadi? Coba bayangkan. Apa yang mau dibawakan lagi? Maka disitulah pentingnya kita mencari peluang-peluang untung itu. Jangan tinggalkan yang sunat-sunat itu. Mudah kok. Iya tak? Antum jenggot ni biarkan dia tumbuh, kan tak perlu pakai ini, tak perlu ke salon ni kan? Ada tumbuh biarin aja. Sekali-kali gini-gini ya sambil berpikir ya Allah katanya kan itu. Berikan saya pahala dengan ini. Saya dicaci orang terus ini. Ya, dicaci orang kayak Yahudi ortodoks ini. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Atau misalnya ya, celana antum karena lama tidak diganti naik sendiri dia. Cingkrang sen, syukuri aja. Alhamdulillah ya Allah, untung saya tidak dapat ganti. Mau ganti mungkin isbal lagi. Untung antum. Jangan cari tunggu haram dulu baru tinggalkan. Karena meninggalkan yang makruh, untung apa tidak? Untung. Rokok misalnya. Kalau ditinggalkan beruntung atau rugi? Serius ini. Beruntung. Sebab satu bungkus berapa? 20.000. Kalau 2 bungkus 40.000, 3 bungkus 60 kali 30 hari, lambat ngitung 1.800.000, gaji 2.400.000 cuma. Rokok 1.800.000. Saya yakin ibu-ibu daripada dikasih uang untuk beli rokok lebih senang dikasih uang beli ikan. Sah? Dek, hari ini dek, ternyata merokok itu merugikan. Walaupun menurut Ustaz Dasman makruh cuma hukumnya, tapi saya ingin untung lah. Untung meninggalkan yang makruh. Nah kalau sebab itu, ini uang rokok 60.000, terserah adik lah nak simpan untuk beli baju raya nanti, atau nak tambah uang beli ikan, biasanya ikan lele terus. Nah, sekarang coba lah sekali-kali beri ikan kopi yang tak bertulang, misalnya kan. Senang tak istri? Senang tak? Daripada bilang, dek, pokoknya rokok jangan kurang ya, 3 bungkus. Ikan tu tak perlulah. Tu anak-anak gimana bang? Ah, kasih garam aja lah. Senang istrinya. Nah, cuma ya. Nah, maka meninggalkan yang makruh itu menguntungkan. Sah? Mengerjakan yang sunat itu membahagiakan. Saya yakin siapa yang sudah biasa meninggalkan yang makruh, haram lebih jauh. Siapa yang suka mengerjakan yang sunat, yang fardu lebih cepat. Tapi kalau biasa meninggal yang sunat, yang wajib pun akan mulai disunat. Ya tak? Yang wajib pun akan mulai disunat. Contoh lah, mohon maaf, contoh konkret. Antum kalau biasa ke masjid nunggu qamat dulu, tidak solat sunat di rumah ya, baru wuduk setelah qamat, dapat solat sunat? Tidak. Yang wajib aja dah. Akan tinggal kita 2 rakaat, 1 rakaat, kadang tinggal tahiyat saja. Itu pun sambil buru-buru tuh. Allahu Akbar, duduk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata imam. Gara-gara apa? Tidak biasa mengerjakan yang sunat tadi. Tapi kalau antum punya target sunat qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah misalnya sebelum maghrib, kan ada salat sebelum maghrib, ya, salat dilaksanakan atau tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, untuk kejar itu, yang wajib pasti lebih ini. Makanya biasakan ngejar yang sunat, insya Allah yang wajib-wajib terasa lebih ringan. Makanya sebelum kita sebelum kita puasa Ramadan kemarin, kan dianjurkan dulu sunat-sunat sebelumnya. Mulai di bulan Rajab bertanam, di bulan Sya'ban menyiram, dan di bulan Ramadan panen. Nah,
Nah, di bulan Syawal panen salibu kata orang kita. Tahu salibu? Tak tahu salibu. Antum pergi dulu kursus dulu nanti kayak apa kayak Bang Kinang ya. Apa makna salibu? Tak tahu lagi tuan-tuan. Salibu. Ini tuan-tuan kan sudah di era panen padi itu disabit. Tak ada sisa lagi. Kalau di masa kami dipakai tuai pakai tangan. Tak pandai kan? Rugi antum lahir tahun berapa? Hah? Milenial? Tak pernah menuai padi? Wih, Masya Allah, sedap sih. Satu-satu tangkai gitu. Lama memang, tapi nikmat. Kalau sekarang tak sekali sabit, habis ya. Sehingga tak ada selibu lagi. Itu selibu? Panen setelah panen raya. Masih ada nanti sisa itu bikin apa? Bikin galu-galu biasanya. Galu-galu gak tahu juga? Ya bahaya lah tuh galu-galu. Tak tahu, selibu tak tahu. Orang mana memang? Masukkan dalam kamusnya, catat itu. Galu-galu, selibu. Nah. Jadi panen, masih ada panennya lagi. Di bulan Syawal. Jadi ada harapan lagi. Kalau yang panen pertama itu untuk beras dan tampangnya disisihkan ya. Nanti ada bahkan makan apa namanya? Makanan ringan galu-galu namanya. Emping tak tahu juga. Antum sudah bahasa Jawa baru tahu. Orang Jawa memang ya. Bahasa Ocu tak tahu antum. Teganya antum ya. Tiba pas bahasa Ocu tak mau antum hafalkan. Bahasa Jawa mau hafalkan. Masya Allah. Emping bahasa mana tuh? Oh Padang. Ampiang bahasa Padang saya lah. Antum ya, ngada-ngada pula. Ampiang bahasa Padang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apal ya galu-galu ya. Nah, emping ya. Tapi kalau yang emping itu biasanya yang sudah tua. Kalau galu-galu itu yang masih muda. Ya hijau. Baru tahu dia nampaknya. Enak. Makanya puasa Syawal itu kan enak kan? Alhamdulillah. Karena ada apa namanya? Panen itu kalau stop langsung agak terkejut kita. Maka ada panen selanjutnya. Demikian juga sebelum haji ada hari-hari utama pula, bulan haram sah. Kemudian nanti pas Idul Adha ada kurban. Kita nanti biasa sedekah. Sebagian ulama mengatakan sedekah di hari 10 pertama ini Zulhijjah ini lebih afdal daripada sedekah di bulan Ramadan. Masih ingat kemarin tuan-tuan suka sedekah bulan Ramadan kan? Ya minimal 1 gelas air untuk orang berbuka kan siapa man fatara saiman. Nah, sekarang di bulan Zulhijjah ini amalan sedekah bisa lebih afdal daripada sedekah di bulan Ramadan. Apa sebab? Nabi yang katakan, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min ashr Zulhijjah." Tidak ada hari-hari amal saleh lebih cintai Allah padanya daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Sekalipun jihad fisabilillah. Kecuali yang pergi berjihad sendiri dengan hartanya sendiri, dia mati, hartanya habis. Semoga Allah beri kita rezeki. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang pertama ya. Wa adana mutalabil huda min ghairi tariqihi bil kulliyah. Dan tidak mencari hidayah untuk beragama kecuali kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Ini kan berat ini sih. Memang cinta itu berat akhir. Cinta itu berat. Antum harus rela mencari petunjuk hanya ke Nabi, bukan kepada selainnya. Paham maknanya? Kalau bicara panjang lagi nih. Maknanya adalah bahwa kalaupun kita dapat petunjuk kebaikan dari seorang yang bukan Nabi, mesti menyesuaikan dengan Nabi SAW. Sesuai, alhamdulillah kita terima karena Nabi terima. Tapi kalau tidak, kita katakan mohon maaf, Nabi katanya ini tidak boleh, maka saya katakan tidak boleh. Misalnya Nabi SAW sudah sebutkan hari raya kalian itu yang lebih baik ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu ada sebagian yang mengatakan ada hari raya lain lagi selain raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita katakan Nabi hanya katakan hanya 2. Lantung beri alasan ini kan budaya. Nabi juga dulu bertemu dengan budaya orang-orang Ansar sebelum masuk Islam di situ. Lalu dia katakan ini budaya diganti dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti ada budaya yang dianulir oleh Nabi, ada budaya yang dianulir oleh Nabi, yang dihilangkan oleh Nabi.
Ada apa enggak? Ada. Ini termasuk haji panjang lagi nih. Ada enggak budaya Arab yang dianulir? Apa nama dianulir? Dihapuskan oleh Nabi, ada? Apa contohnya? Baru dibilang hari raya tadi ya. Baru bilang hari raya itu. Ada hari raya awal tahun, hari raya panen, hari raya ada di masa jahiliyah. Nabi alir enggak. Kita hari raya kita Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas? Jelas? Jelas ya? Nah, kemudian di antara yang dianulir oleh Nabi SAW, kebiasaan orang Arab dulu mengangkat anak angkat. Anak angkat itu mewarisi seperti anak sendiri. Maka ini juga dianulir oleh Nabi SAW. Maka adalah dusta orang-orang yang mengatakan Islam itu mengikut budaya Arab. Keliru. Yang benar adalah budaya Arab menyesuaikan dengan Islam. Makanya masuk Islam ke negeri manapun asal sesuai dengan syariat, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Banyak budaya kita yang tidak dianulir oleh Islam. Contohnya, kalau nak melamar anak gadis, kalau orang Arab dulu mungkin langsung yang bersangkutan pergi ke orang tuanya, ya. Sekarang kan bisa melalui nenek mama, bisa. Antum orang mana? Tak paham ada lagi. Ini langsung juga nampaknya. Misalnya kita prosesi meminang itu, apalagi di tanah Minang kan, prosesi meminang itu, kalau dulu cukup dengan kesepakatan saya nak nikah dengan anak antum, saya datang ke antum, selesai, ya tak? Habis itu baru diundang orang untuk akad, kemudian walimah. Kalau kita kan ada lagi budaya prosesnya. Pertama mungkin saya datang dulu. Lepas itu pasti orang tua yang antum sebagai orang tua akan bilang, kalau gitu tolonglah panggil orang tua antum ke sini, kan begitu ya? Betul apa enggak? Nah, antum enggak pernah gitu ya? Panggil mak ete, makcik dan semacamnya, kemudian datuk suku, datuk pelito gagang, datuk bandarosati dan sebagainya kan. Habis itu ada pula istilah adu pantun, besi acung bahasa Bangkinangnya, basi sombo bahasa kampung saya. Bahasa Minang apa? Babale pantun, batatar, batutur. Petata petiti, mantap. Petata petiti dan sebagainya. Ini dilarang enggak? Enggak ada Islam melarang itu. Kalau mau hidup, hidupkan kembali. Dengan syarat, jangan pas waktu sholat terus juga. Nah, itu jangan. Atau sengaja, kadang semangat jepul itu dia dilambat ke orang makan, biar orang marah sama dia. Jadi sudah makan siang jam 3, itu juga enggak baik. Jelas? Karena berundiang setelah makan kan? Nah, kalau bahasa kita. Nah, jadi jangan sampai melewatkan sholat dan jangan campur ikhtilat laki-laki. Hidupkan itu tidak ada masalah. Kemudian ada menyambut apa namanya? Menyambut mempelai dengan tari persembahan, boleh enggak? Kok pada diam semuanya? Enggak boleh? Boleh. Asal yang menari bukan yang merayu. Paham? Tidak paham juga. Kan hebat. Sebab bisa bicara budaya lagi kita. Aslinya tari persembahan itu tari Melayu. Yang narinya bukan gadis. tari persembahan itu bukan anak gadis dulu, Pak. Sekarang aja sudah ada anak gadis. Sebab kiai-kiai sekarang jarang dapat istri 2. Kalau dulu kiai kan banyak istrinya 2 kan, tidak perlu nengok anak gadis lagi. Ya, sekarang, jadi kalau anak hijau pertari persembahan anak bujang, jadi tarinya silat, bukan malah begini-begini, bukan. Paham? Nah, yang sudah berubah bergeser ini memang tidak boleh. Masa anak gadis nari di depan Ustaz Dasman? Antum yakin Ustaz Dasman tidak tertarik? Yakin tidak? Ustaz Dasman aja tidak yakin, apalagi antum. Saya tidak yakin, saya tidak tertarik. Macam tertarik nampak. Kaum muslimin dan muslimat. Yang begini dianulir ini. Apa sebab? Tidak patut perempuan tampil di depan laki-laki yang bukan mahram tanpa hajat. Apalagi menari. Hukum menari saja masih ikhtilaf di antara ulama kan. Ya, apalagi perempuan nari depan kita. Jelas? Jelas?
Jadi kalau basilik boleh tak? Basilik boleh? Boleh. Tapi kalau ibu-ibu nari, jangan marah suaminya nanti. Dia lah sebab itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada budaya yang diteruskan karena tidak bertentangan dengan syariat. Ada yang sudah bertentangan, yang aslinya sebenarnya tidak bertentangan, cuma dirubah-rubah orang. Ibarat kata Pak Tenas Effendi rahimahullah, jadi ada adat yang diadatkan orang belakangan, ya. Sama dulu, ini mohon maaf, adat aslinya Melayu itu sebelum penjajahan Belanda itu pengantin pria di depan, pengantin perempuan di ruang tengah, ya, yang nyiapkan makanan di dapur, jelas. Tapi datang Belanda, dia mulai pula kita bergeser dari Melayu jadi Merayu. Akhirnya disandinglah pengantin pria sama pengantin wanita. Ini pada ujungnya buat tamu mesti pula bercampur laki-laki perempuan. Asli Melayu tidak. Ya. Ustaz berapa umur sekarang? Masih muda nampaknya. Jadi tidak hidup di masa kami dulu. Masa kami tua-tua dulu ya. Jadi lahir sebelum masa Belanda. Enggak lah, generasi 65 nampaknya, ini bukan 45 lagi ya. Jadi aslinya tidak bersanding. Sehingga dulu tamu laki-laki jumpa pengantin pria laki-laki, tamu perempuan jumpa perempuan. Yang begini ini teruskan sesuai dengan syariat. Tapi sekarang enggak, dipajang pula sebagian, mohon maaf, pakai kemben pula. Tuh kemben apa namanya yang pakaian sampai ke dado kan? Hah? Baju enggak apa sendiri kasih nama tuh. Kadang pakai kebaya kan, nampak badannya. Kebaya itu orang mana punya? Dari mana datangnya? Juga bukan budaya asli kita. Jelas tuh? Makanya ini harus dianulir karena tidak sesuai dengan syariat. Nabi juga menerima sebagian budaya, menolak banyak budaya Arab sendiri. Maka dusta orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu mengikut budaya Arab. Yang benar adalah Islam merevisi budaya Arab, atau lebih tepatnya budaya Arab mengikut aturan Islam. Nah, adapun sekarang misalnya sebagian nak menghidupkan budaya lamanya, banyak di setiap tempat ada. Kalau orang Mesir misalnya ingin menghidupkan budaya Fir'aun lagi, ada penyerunya itu. Mereka menganggap itu peradaban lama mereka, harus dihidupkan kembali. Ada juga penyerunya. Kalau kita juga sekarang mungkin ada juga kita nak menghidupkan peninggalan-peninggalan animisme di negeri kita, lalu diislamisasikan. Ya, karena yang mengerjakan islamisasi itu orang-orang yang tidak kokoh agamanya, yang tidak luas pengetahuan ilmu Islamnya. Akhirnya mereka menganggap asal sudah pakai la ilaha illallah, sudah solawatan, sudah islami. Akhirnya budaya-budaya tersebut akhirnya diislamisasi. Seperti tradisi bakar tongkang, dulu kan tidak ada itu. Tiba-tiba setelah ini pengakuan agama Konghucu di masa Gus Dur, akhirnya hidup lagi budaya bakar tongkang. Di mana? Di mana? Bangkinang? Oh, Bagan. Nah. Kadang-kadang sebagian mungkin ditutup dengan doa. Doa ustadz pula kadang. Doa dengan doa. Ya, pokoknya asal ada bismillah, assalamualaikum, berarti sudah Islam. Padahal ini budaya berkaitan dengan pemujaan dewa-dewa orang-orang non-Islam. Nah, jadi ini harus ketahui kaum muslimin. Jadi budaya bukan musuh agama. Agama bukan musuh budaya, tetapi budaya mesti menyesuaikan dengan agama. Karena visi penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan mesti tunduk kepadanya. Dan kita yang istiqamah di atas iman kepada Allah, kitalah sebenarnya khalifah yang ingin Allah tunjuk itu. InsyaAllah kita sambung, cukup yang wajib dulu sekarang. Ya, dan itu pun belum selesai. Ini gara-gara antum lambat itu ya. Itu pura-pura tidak paham itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita sudahi aja sampai sekarang. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan insyaallah pekan depan. Ya, 4 pekan lagi. Kaum muslimin dan muslimat. Iya, mudah-mudahan kita tidak kelaparan, makannya sekali sebulan kan.
Ya sehari makan 3 hari jasmani, rohani makan sekali sebulan. Maka wajarlah kalau banyak yang kena mah. Pas baru ngaji muntah-muntah dia. Apa sebab lama tak dapat ngaji, tak dapat isi rohani. Allah musta'an. Semoga bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kita kepadanya, dan yang salah itu kelemahan saya, mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada bantuan dan perempuan saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.